Halo, perkenalkan, nama saya Yosef Arindayanto, NIM 1823-14007, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia. Tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS 1 yang diberikan oleh Pak Nugroho. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Selanjutnya, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2020. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita 2020 mencapai 56.938.723 rupiah atau sekitar 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan, yang artinya bahwa ekonomi Indonesia itu mengalami penurunan pertumbuhan hingga sebesar minus 2,07% atau C2C jika dibandingkan tahun 2019. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,19% atau Y on Y. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,42% atau Q2Q. Berdasarkan grafik pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB 2014-2020 akan dijelaskan sebagai berikut. Saya hanya akan membandingkan tahun 2019 dan tahun 2020 saja. Pada tahun 2019, pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB mencapai 5,02%. Sementara di tahun 2020, pertumbuhan PDB-nya itu langsung meroket tajam atau turun tajam hingga sebesar minus 2,07%. Penurunan yang signifikan tersebut karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sektor esensial di Indonesia. Kontraksi terjadi pada hampir setiap komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh positif sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar minus 7,70%, diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar minus 4,95%. Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN-PRT sebesar minus 4,29%. Dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai minus 2,63%.
Sementara itu, komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 14,71%. Tidak jauh berbeda dari PDB menurut pengeluaran, PDB menurut lapangan usaha juga hampir semuanya mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali sektor pertanian yang merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 1,75%. Sementara sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan reparasi, serta lainnya, itu cenderung mengalami penurunan pertumbuhan. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang berbeda-beda antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan C2C meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar minus 5,01%, Pulau Jawa sebesar minus 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar minus 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar minus 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan, yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23%, dan Pulau Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,44%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia Desember 2020. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 15 Januari 2021, nilai ekspor Indonesia Desember 2020 mencapai 16,54 miliar US dollar atau meningkat 14,63% jika dibandingkan dengan ekspor Desember 2019. Nilai impor Indonesia Desember 2020 mencapai 14,44 miliar US dollar atau turun 0,47% jika dibandingkan Desember 2019. Berdasarkan grafik ekspor non-migas, ekspor migas, impor non-migas, dan impor migas, dapat diketahui data sebagai berikut. Impor non-migas Desember 2020 mencapai 12,96 miliar US dollar atau naik 4,71% jika dibandingkan Desember 2019. Ekspor non-migas Desember 2020 mencapai 15,52 miliar US dollar atau naik sebesar 16,73%
jika dibandingkan ekspor non-migas Desember 2019. Impor migas Desember 2020 senilai 1,48 miliar US dollar atau turun 30,54% jika dibandingkan Desember 2019. Ekspor migas Desember 2020 senilai 1,02 miliar US dollar atau turun 10,10% jika dibandingkan Desember 2019. Ekspor non-migas Desember 2020 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar 3,32 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat sebesar 1,87 miliar US dollar, dan Jepang 1,25 miliar US dollar. Impor non-migas Desember 2020 terbesar adalah dari Tiongkok, yaitu sebesar 4,44 miliar US dollar, disusul Jepang 862,1 juta US dollar, dan Singapura 731,7 juta US dollar. Bagaimana prospek ekspor-impor Indonesia tahun 2021? Badan Pusat Statistik atau BPS menilai prospek kinerja neraca dagang Indonesia pada tahun 2021 baik dari sisi ekspor maupun impor sangat bergantung pada kelangsungan program vaksinasi virus corona di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, Kepala BPS Suharyanto mengatakan prospek ekspor dan impor juga bergantung pada kebijakan pengendalian pandemi dan program kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi November 2020. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada tanggal 1 Desember 2020, tingkat inflasi November 2020 sebesar 0,28%. Ini meningkat jika dibandingkan November 2019 yang hanya sebesar 0,14%. Tingkat inflasi tahun kalender, yaitu dari Januari sampai November 2020, sebesar 1,23%. Dan tingkat inflasi tahun ke tahun, yaitu dari November 2019 sampai November 2020, sebesar 1,59%. Dari 90 kota IHK, 83 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15% dengan IHK sebesar 106,83 dan terendah terjadi di Bima sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 104,48. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 104,81 dan terendah terjadi di Meulaboh dan Palopo masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 108,2 dan 104,21. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.
yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,22%, kelompok transportasi sebesar 0,04%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01%, kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,01%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,01%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01%, sebesar minus 0,01%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,01%. Bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak menuju perbaikan di tahun 2021. Namun perbaikan perekonomian ini bergantung pada kecepatan pemerintah dalam melakukan program vaksinasi secara nasional. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho, mengatakan bahwa keberadaan vaksin dan program vaksinasi nasional akan mendorong ekspektasi sektor konsumsi. Dia pun membuat beberapa simulasi pertumbuhan produk domestik bruto 2021. Bila vaksinasi telah dilakukan sebanyak 30%, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di kisaran 2,99% sampai 3,49%. Bila proses vaksinasi telah mencapai 50% pada 2021 ini, maka pertumbuhan PDB diprediksi tumbuh 3,21% sampai 3,7%. Sedangkan bila proses vaksinasi telah dilakukan 80%, maka PDB akan tumbuh di kisaran 3,53% sampai 4,09%. Selanjutnya ada stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Hubungan tersebut tidak selalu harus dalam keseimbangan yang sangat tepat. Ketidakseimbangan fiskal dan neraca pembayaran misalnya tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi, asalkan dapat dibiayai secara berkesinambungan. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah pelambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Walaupun Indonesia menghadapi situasi eksternal tersebut, perekonomian tahun 2019 tetap dapat tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan di banyak negara, APBN tahun 2019 didorong ekspansif dan counter-cycle.
untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian domestik, dan mendorong laju kegiatan dunia usaha, serta tetap memberikan perlindungan pada masyarakat. Sementara perekonomian Indonesia di tahun 2020 menurun tajam hingga sebesar minus 2,07% seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Penurunan perekonomian yang signifikan tersebut karena dampak pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Bagaimana prospek stabilitas perekonomian Indonesia tahun 2021? Pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diperkirakan semakin meningkat. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai 4,8 sampai 5,8%, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA atau penanaman modal asing sebagai respon positif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pertumbuhan di seluruh wilayah juga akan meningkat, khususnya Jawa serta wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3 plus minus 1%, serta nilai tukar rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat. Stabilitas eksternal terjaga dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1-2% PDB. Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL atau non-performing loan yang rendah, serta pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga dan kredit yang masing-masing meningkat sekitar 7-9% pada 2021. Selanjutnya, ada perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil sensus penduduk 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tanggal 21 Januari 2021, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Ini bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk 2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2020, sebesar 1,25%. Ini melambat jika dibandingkan periode 2000 sampai 2010 yang sebesar 1,49%. Penduduk usia produktif atau penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun memiliki persentase 70,72%. Yang berarti bahwa Indonesia saat ini masih dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk lansia sebesar 9,78%, naik jika dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 7,59%. Terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Dari 270,20 juta jiwa, 27,94% diantaranya merupakan generasi Z, yaitu generasi yang lahir tahun 1997 sampai 2012, dengan perkiraan usia sekarang 8-23 tahun. Lalu ada kaum milenial dengan persentase 25,87%.
Kaum milenial merupakan kaum yang lahir tahun 1981 sampai 1996. Dengan perkiraan usia sekarang 24 sampai 39 tahun. Sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas besar 7% dari wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10% penduduk Indonesia. Selanjutnya ada tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur. Di sini saya hanya akan membandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 saja dan hanya mengambil 3 peringkat teratas tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur. Dalam data yang dirilis oleh BPS diketahui bahwa kelompok umur 15-19 tahun menjadi penyumbang terbesar pengangguran terbuka pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 26,12% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang mencapai 24,34%. Di posisi kedua, kelompok umur 20-24 tahun menjadi penyumbang pengangguran terbuka pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 15,64% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga sebesar 18,71%. Posisi ketiga ada kelompok umur 25-29 tahun menjadi penyumbang pengangguran terbuka pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 7,19% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga mencapai 9,77%. Dengan rata-rata secara nasional pada tahun 2019 sebesar 5,23% dan tahun 2020 sebesar 7,07%. Selanjutnya ada pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kali ini saya hanya akan membandingkan antara bulan Agustus 2019 dengan bulan Agustus 2020 saja dan hanya mengambil 3 peringkat teratas tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dalam data yang dirilis oleh BPS, diketahui bahwa pendidikan SLTA umum atau SMU menjadi penyumbang terbesar pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2019 dengan jumlah mencapai 2.008.035 orang dan terus mengalami kenaikan pada bulan Agustus 2020 hingga mencapai 2.662.444 orang. Di posisi kedua, penyumbang pengangguran terbuka ditempati oleh pendidikan SLTA kejuruan atau SMK yang di bulan Agustus 2019 jumlah pengangguran terbukanya mencapai 1.739.625 orang dan terus mengalami kenaikan pada bulan Agustus 2020 hingga mencapai 2.326.599 orang. Di posisi ketiga, penyumbang pengangguran terbuka ditempati oleh pendidikan SLTP yang di bulan Agustus 2019 jumlah pengangguran terbukanya mencapai 1.137.195 orang dan terus mengalami kenaikan pada bulan Agustus 2020 hingga mencapai 1.621.518 orang. Selanjutnya ada jumlah pengangguran meningkat selama pandemi. Dampak COVID-19 yang sudah berlangsung
selama 1 tahun ini di seluruh dunia membuat berbagai sektor perekonomian mengalami kemerosotan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Penduduk usia kerja negara Indonesia juga tak luput dari hantaman pandemi ini. Hal ini dibuktikan dengan dari total jumlah penduduk usia kerja secara nasional tahun 2020 yang mencapai 203,97 juta orang, ada sekitar 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19, yang terdiri dari pengangguran karena COVID-19 banyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 banyak 0,76 juta orang, bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 banyak 24,03 juta orang, dan sementara tidak bekerja karena COVID-19 banyak 1,77 juta orang. Selanjutnya ada peta yang menunjukkan 6 provinsi dengan TPT di atas level nasional. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan TPT tertinggi secara nasional, yakni sebesar 10,95%. TPT DKI Jakarta tersebut jauh di atas TPT level Indonesia yang hanya mencapai 7,07%. Lalu di peringkat kedua ada Provinsi Banten dengan TPT sebesar 10,64%. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan TPT sebesar 10,46%. Kemudian disusul oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan TPT sebesar 10,34%. Kemudian disusul oleh Provinsi Maluku dengan TPT sebesar 7,57%, dan yang terakhir ada Provinsi Sulawesi Utara dengan TPT sebesar 7,37%. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara nasional pada tahun 2019 mencapai 7,10 juta orang, atau sekitar 5,23%. Namun, pada tahun 2020, TPT secara nasional langsung meroket tajam atau mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 9,77 juta orang, atau sekitar 7,07%. Kenaikan TPT dari tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 2,67 juta orang atau sekitar 1,84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau tingkat pengangguran terbuka itu meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Jika masyarakat menganggur dan tak mampu menghasilkan barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan tingkat pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produktivitas masyarakat melalui penciptaan barang dan jasa yang mampu dilakukannya. Untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan sumber daya modal yang biasa kita kenal dengan investasi, dan juga tenaga kerja, karena manusia atau tenaga kerja inilah yang akan melakukan proses produksi. Proses produksi dapat berjalan apabila faktor-faktor produksi mampu terserap dengan baik, seperti investasi, tenaga kerja, serta kewirausahaan. Bagaimana prospek ketenagakerjaan Indonesia
tahun 2021, upaya sektor ketenagakerjaan Indonesia untuk bangkit dari rapor terburuk menuju pemulihan pada 2021 mesti diiringi dengan ketersediaan tenaga kerja berkualitas. Pembenahan sektor vokasi pun dinilai menjadi kunci. Pada 2021, penyerapan tenaga kerja diperkirakan bakal mencapai angka 1 juta hingga 1,5 juta orang dan diestimasikan terus berlangsung hingga 2022 dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 3 juta orang. Proyeksi tersebut mengindikasikan 2021 sebagai momentum bagi pemulihan pasar kerja tanah air yang masih terpuruk akibat terdampak COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J. Supit menilai pendidikan vokasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah harus terimplementasi ke dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian strategi ekonomi nasional. Anton mengungkapkan penguatan sistem pendidikan vokasi akan meningkatkan mutu program pelatihan prakerja sehingga membuka peluang bagi sekitar 43% angkatan kerja yang tidak mengenyam pendidikan tinggi atau sekolah berbasis kejuruan. Dengan demikian, angkatan kerja berpendidikan sekolah menengah atas atau SMA umum ke bawah yang menyelesaikan pelatihan bisa keluar sebagai tenaga kerja terampil meskipun tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.